Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mami Purbawati, NIM 170210102027 dari kelas B. Pada mata kuliah Asesmen Pendidikan Fisika kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan pedoman pensekoran. Adapun subbab materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pedoman pensekoran untuk tes objektif, yang kedua, pedoman pensekoran untuk tes IC, dan yang ketiga adalah pedoman pensekoran untuk penilaian checklist. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan pedoman pensekoran, perlu dipahami apa sih perbedaan antara penilaian dengan pensekoran? Secara sepintas, keduanya memang hampir sama, namun sebenarnya jauh berbeda. Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, mari kita tinjau definisi dari keduanya. Yang pertama adalah definisi skor. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor atau sama dengan memberi angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item atau soal yang telah dijawab dengan benar oleh peserta didik dengan memperhitungkan bobot jawaban yang benar. Kemudian, nilai adalah angka, bisa juga berbentuk huruf, adalah hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor yang lain serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Maka dari itu, nilai disebut juga dengan skor standar. Dari definisi keduanya dapat dibedakan antara pensekoran dengan penilaian. Jadi, perbedaan keduanya adalah pensekoran berarti proses mengubah prestasi menjadi angka-angka, sedangkan dalam penilaian memproses angka-angka hasil kuantitatif prestasi dalam hubungannya dengan kedudukan personal peserta didik yang memperoleh angka-angka di dalam skala tertentu. Dalam pensekoran, perhatian utama ditunjukkan kepada kecermatan dan kemantapan. Sedangkan dalam penilaian, perhatian utama ditunjukkan kepada validasi dan kegunaan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pedoman pensekoran itu sendiri. Dalam evaluasi pembelajaran, diperlukan pedoman pensekoran yang dapat digunakan sebagai petunjuk menilai pekerjaan siswa. Definisi dari pedoman pensekoran itu sendiri adalah pedoman yang digunakan untuk menentukan skor hasil penyelesaian pekerjaan siswa. Skor ini yang kemudian ditafsirkan menjadi nilai. Dalam pedoman pensekoran, terdapat skala-skala yang digunakan untuk melakukan pensekoran. Adapun skala tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah skala 0 sampai 10. Yang kedua adalah skala 0 sampai 100. Yang ketiga adalah skala baku atau skor Z dan skor T. Skala baku itu sendiri memiliki nilai rata 0 dan mempunyai simpangan baku S sama dengan 1. Yang terakhir adalah skala huruf atau disebut juga skala 5. Skala 5 ini disebut dengan skala huruf karena nilai akhirnya tidak dinyatakan dengan angka atau bilangan, melainkan dinyatakan dengan huruf-huruf, yaitu A, B, C, D, dan E. Setelah kita memahami apa itu pensekoran, penilaian, dan pedoman pensekoran, selanjutnya kita akan mulai masuk pada subbab materi. Adapun subbab materi pertama yang dibahas adalah terkait dengan pedoman pensekoran objektif atau pilihan ganda. Cara pensekoran tes bentuk pilihan ganda atau objektif ada 3 macam. Yang pertama, pensekoran tanpa koreksi.
Yang kedua, pensekoran ada koreksi jawaban. Yang ketiga, pensekoran dengan butir berbeda bobot. Baiklah, pembahasan pertama adalah terkait dengan pensekoran tanpa koreksi. Adapun definisi dari pensekoran tanpa koreksi adalah pensekoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 1 atau tergantung dari bobot butir soal itu sendiri. Sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Rumusannya adalah sebagai berikut. Skor sama dengan B dibagi N dikali dengan 100. Ini untuk skala 0 sampai 100. B itu sendiri adalah banyaknya butir yang dijawab benar dan N adalah banyaknya butir soal. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Pada suatu soal tes ada 50 butir soal. Seorang peserta didik menjawab 25 butir soal dengan benar. Maka skor yang diperoleh peserta didik tersebut adalah, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Skor sama dengan 25 dibagi dengan 50 dikali dengan 100 sama dengan 50. Jadi skor yang diperoleh peserta didik tersebut adalah 50. Karena skala yang digunakan adalah skala 0 sampai dengan 100. Berikut ini adalah contoh soal tes pilihan ganda atau objektif. Soal ini mengambil kompetensi dasar pada materi gelombang. Adapun kompetensi dasar yang diambil adalah mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang secara umum. Kemudian indikatornya, siswa dapat menghitung cepat rambat gelombang. Aspek intelektualnya yang akan dikaji adalah menghitung, yaitu pada C3. Dengan nomor soal, yaitu soal nomor 1 pada pilihan ganda. Butir soalnya adalah sebagai berikut. Gelombang transversal mempunyai persamaan Y sama dengan 6 sin 2pi dalam kurung 2t min x meter. Yang ditanyakan, hitunglah cepat rambat gelombangnya. Pilihan A 4 meter per sekon, pilihan B 6 meter per sekon, pilihan C 1 meter per sekon, pilihan D 2 meter per sekon, dan pilihan E 5 meter per sekon. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada slide sebelumnya. Diketahui Y sama dengan 6 sin 2pi dalam kurung 2t min x meter. Ditanyakan V atau cepat rambat gelombang. Pertama-tama kita uraikan dulu Y-nya. Y sama dengan 6 sin 2x dalam kurung 2t min x itu bisa dituliskan dengan 6 sin dalam kurung 4 pt min 2 px. Kita ketahui persamaan gelombang secara umum adalah Y sama dengan A sin omega t min kx. Nah, dari persamaan gelombang pada soal kita ketahui bahwa omeganya adalah 4pi dan K-nya adalah 2pi. K itu sendiri adalah bilangan gelombang. Dari omega dan bilangan gelombang yang telah diketahui, kita dapat memperoleh frekuensi dan lambdanya. Frekuensi diperoleh dengan membagi omega dengan 2pi. Jadi frekuensi diperoleh 2 Hz. Kemudian lambda itu sendiri diperoleh dengan membagi 2pi dengan K. Jadi lambdanya adalah 1 meter. Karena omega dan lambda sudah diketahui, kita bisa memperoleh cepat rambat gelombangnya. V sama dengan lambda dikalikan dengan F, maka V yang diperoleh adalah 2 meter per sekon. Dari soal pilihan ganda tadi, jawaban yang benar adalah option D. Nah, contoh soal ini adalah contoh soal
dari pensekoran tanpa koreksi. Yang kedua adalah terkait dengan pensekoran ada koreksi jawaban. Definisi dari pensekoran ada koreksi jawaban adalah pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Skor yang diperoleh sama dengan B min S per P min 1 dibagi dengan N dikali dengan 100. Nah, B adalah banyaknya soal yang dijawab benar, S adalah banyaknya soal yang dijawab salah, P adalah banyaknya pilihan jawaban tiap butir, N adalah banyaknya butir soal. Contoh dari pensekoran ada koreksi jawaban adalah sebagai berikut. Pada soal bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal, yang jawabannya itu terdiri dari 4 butir A, B, C, dan D. Seorang peserta didik menjawab dengan benar 20 butir soal, menjawab salah 12 butir soal, dan tidak dijawab adalah 8 butir soal. Maka skor yang diperoleh peserta didik adalah kita tinggal memasukkan pada rumus. Jadi nilai akhir skornya yang diperoleh itu adalah 40. Untuk contoh ini adalah penilaian dengan skala 1 sampai dengan 100. Nah, soal-soal yang seperti ini itu biasanya digunakan pada soal-soal olimpiade yang mempertimbangkan jawaban salah dan jawaban benar, kemudian soal yang tidak dijawab juga dipertimbangkan. Yang ketiga adalah terkait dengan pensekoran dengan butir beda bobot. Definisi dari pensekoran dengan butir beda bobot adalah pemberian skor dengan memberikan bobot berbeda pada sekelompok butir soal. Biasanya bobot butir soal disesuaikan dengan tingkatan kognitif, yaitu pada C1, C2, C3, C4, dan seterusnya yang telah ditetapkan oleh guru. Adapun skor perhitungannya adalah sebagai berikut. Skor sama dengan sigma B besar I dikali B kecil dibagi ST dikali 100%. B besar I itu sendiri adalah banyaknya butir soal yang dijawab benar peserta tes. B kecil I itu sendiri adalah bobot setiap butir soal, dan ST adalah skor teoritis. Skor teoritis adalah skor bila menjawab benar semua butir soal. Karena tadi dikali dengan 100%, maka skor akhirnya itu adalah dalam bentuk persentase. Berikut ini adalah contohnya. Pada suatu soal tes mata pelajaran fisika yang berjumlah 40 butir yang terdiri dari 6 tingkat domain kognitif, yaitu 12 soal pengetahuan, 20 soal pemahaman, 4 soal penerapan, 2 soal analisis, 1 soal sintesis, dan 1 soal evaluasi. Untuk soal pengetahuan diberi bobot 1, soal pemahaman diberi bobot 2, soal penerapan diberi bobot 3, soal analisis diberi bobot 4, soal sintesis diberi bobot 5, dan evaluasi diberi bobot 6. Dari 40 butir soal tersebut, peserta didik dapat menjawab 8 butir soal pengetahuan, 12 butir soal pemahaman, 2 butir soal penerapan, 1 butir soal analisis, dan 1 butir soal sintesis, dan 1 butir soal evaluasi. Maka untuk menyekornya itu menggunakan tabel terlebih dahulu. Dengan tabelnya sesuai pada slide, kemudian dikerjakan dengan rumusan yang ada dan diperoleh hasil 63,9%. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas terkait subtema yang kedua, yaitu pedoman pensekoran esai atau uraian.
Cara pensekoran tes bentuk pilihan esai atau uraian ada dua macam. Yang pertama adalah pensekoran uraian esai objektif, yang kedua adalah pensekoran uraian esai non-objektif. Pensekoran uraian esai objektif pada bentuk soal uraiannya biasanya langkah-langkah mengerjakan dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman pensekoran dalam soal bentuk uraian objektif adalah bagaimana langkah-langkah mengerjakan dapat dimunculkan atau dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawaban. Secara sederhananya adalah dalam pengerjaannya peserta didik memunculkan langkah-langkah kerjanya. Kemudian, pensekoran uraian non-objektif. Pada prinsipnya, pensekoran soal bentuk uraian non-objektif sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh dari soal uraian atau soal esai berdasarkan kompetensi dasar yang diambil pada materi gelombang, yaitu mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi dan cahaya dengan indikator. Siswa dapat menghitung frekuensi nada atas pertama, kedua, dan ketiga. Aspek intelektual yang dikaji adalah menghitung atau C3. Nomor soal nomor 1 esai. Butir soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah pipa organa yang terbuka kedua ujungnya memiliki frekuensi nada dasar sebesar 500 Hz. Tentukan besar frekuensi dari A. Nada atas pertama, B. Nada atas kedua, C. Nada atas ketiga. Berikut ini kita akan membahas jawaban dari soal pada slide sebelumnya sekaligus akan melakukan pensekoran. Jika siswa dapat menuliskan sesuatu yang diketahui, yaitu F0 sama dengan 500 Hz, siswa mendapat skor 1. Kemudian, siswa dapat menuliskan sesuatu yang ditanya F1, F2, F3. Siswa memperoleh skor 1. Kemudian, siswa dapat menuliskan perbandingan nada-nada pipa organa, yaitu F0 banding F1 banding F2 banding F3 sama dengan 1 banding 2 banding 3 banding 4. Siswa memperoleh skor 4. Kemudian, siswa dapat menuliskan perbandingan pada jawaban, yaitu F1 bagi F0 sama dengan 2 banding 1. Siswa memperoleh skor 2. Kemudian, siswa dapat menghitung F1. Siswa mendapat skor 1. Dan sama untuk pada soal B dan C. Jadi, jika siswa mampu menjawab semua dan mampu menguraikan semua jawaban dengan benar, maka skor akhir yang diperoleh siswa adalah 15. Jadi, pada pensekoran uraian, tiap poin-poin jawaban dari siswa itu diberi skor. Terakhir, kita akan membahas submateri terkait dengan pedoman pensekoran checklist. Pedoman pensekoran checklist ini sering digunakan dalam penilaian ranah afektif, seperti untuk penilaian pada instrumen dan observasi guru, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Aspek-aspek yang dinilai itu biasanya berkaitan dengan aspek sikap spiritual, sikap jujur, sopan santun, toleransi, tanggung jawab, dan sikap-sikap lainnya yang berkaitan dengan penilaian afektif. Berikut ini adalah contoh dari pensekoran menggunakan checklist. Di sini kita mengambil contoh pedoman observasi guru pada sikap spiritual siswa. Nah, biasanya guru itu mempunyai lembaran observasi yang berisikan petunjuk
petunjuk pengisian, yaitu guru tinggal menceklis atau memberikan tanda centang pada aspek-aspek yang akan dinilai, yaitu dengan bobot pensekoran sebagai berikut. Untuk skor 4 itu sama dengan selalu, skor 3 itu sama dengan sering, skor 2 itu sama dengan kadang-kadang, skor 1 itu sama dengan tidak pernah. Nah, guru kemudian juga menuliskan nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan yang dilakukan oleh guru, dan materi pokok yang diajarkan. Berikut ini adalah tabel yang berisikan aspek-aspek pengamatan dengan skor. Nah, sesuai dengan tabel kan ada kolomnya. Jadi cara pengisiannya itu seperti ini. Misalnya pada aspek pengamatan yang pertama, itu kan siswa itu diindikasi berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, guru melakukan pengamatan jika siswa selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, maka yang diceklis atau yang dicentang itu pada skor 4. Dan seterusnya mulai dari aspek pertama sampai aspek kelima. Kemudian guru menjumlahkan skor yang diperoleh oleh siswa atau peserta didik. Petunjuk pensekorannya adalah sebagai berikut. Pada kali ini itu menggunakan skor akhir dengan skala 1 sampai 4. Jadi rentan skor yang diberikan adalah rentang 1 sampai 4. Perhitungan skor akhir itu menggunakan rumus skor akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor tertinggi dikalikan dengan 4. Sebagai contohnya yaitu peserta didik itu memperoleh skor 14. Dan skor tertinggi dari pertanyaannya itu adalah 20. Maka skor akhir peserta didik adalah 14 dibagi 20 dikali dengan 4. Sama dengan 2,8. Nah, untuk rentan nilainya itu adalah sebagai berikut. Jika sangat baik itu memperoleh rentang skor 3,20 sampai 4. Yaitu jika dikonversi ke skala 1 sampai 100 itu nilainya 80 sampai 100. Kemudian untuk kategori baik apabila skornya itu 2,8 sampai dengan 3,19 atau rentang nilai 70 sampai 79. Untuk cukup itu sendiri bila memperoleh skor 2,4 sampai 2,79 atau rentang nilai 60 sampai 69. Dan untuk nilai kurang itu sendiri jika memperoleh skor 2,4. Nah, skor kurang dari 2,4 ini adalah kurang dari 60%. Ada bentuk lain dari penilaian checklist. Di sini kita ambil contoh pada pedoman observasi sikap disiplin. Di sini pilihan jawabannya itu hanya 2, yaitu iya dan tidak. Ketika menjawab iya, ketika apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Jawaban tidak diberikan apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Berikut ini adalah tabel pengamatannya. Sama juga cara mengisinya sama. Misalnya untuk sikap yang diamati poin pertama yaitu sikap masuk kelas tepat waktu. Jika pada pengamatan guru peserta didik itu selalu masuk kelas tepat waktu, maka yang diceklis adalah jawaban ya. Nah, petunjuk pensekorannya adalah untuk jawaban ya diberi skor 1 dan jawaban tidak diberi skor 0. Untuk rumusnya itu sama seperti yang sebelumnya dan perhitungannya itu juga sama seperti rumus yang sebelumnya, yaitu pada pedoman observasi sikap spiritual. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.